Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi subgroup. Kali ini kita akan membahas beberapa keluarga subgroup dari grup G, ya. Yaitu nanti ada istilah centralizer, normalizer, ya. Dan pada video berikutnya mungkin beberapa subgroup dari G yang terkait. Nah, pada video ini kita akan bahas centralizer dan normalizer. Di sini diberikan G adalah grup dan A elemen di G. Di sini A-nya fix, ya. Berarti di sini saya punya A-nya itu fix. Jadi A-nya tetap di G, ya. Didefinisikan centralizer dari A dalam G yaitu CA, ya. Itu CA sama dengan di mana G itu jadi anggota CA itu disyaratkan anggota G yang komutatif dengan yang A di sini. Jadi kan A-nya diberikan, ya, berarti A-nya fix tetap di sini, ya. Kemudian anggota-anggota dari CA itu dia adalah harus anggota G. Tetapi anggota G-nya yang komutatif dengan si A. Ya, berarti dikatakan dia sebagai centralizer dari A dalam G. Jadi A-nya sentral di sini. Akan kita tunjukkan bahwa CA ini adalah subgroup dari si G. Untuk membuktikan sifat-sifat subgroup, di sini kita akan menggunakan teorema-teorema yang di subgroup. Kita tahu kemarin pada video kemarin yang sudah dijelaskan teorema subgroup ada 3, yaitu yang kondisi pertama itu dia ada 2 syarat, kondisi kedua ada 1 syarat, dan ketiga ada 1 syarat juga. Tetapi untuk kondisi ketiga itu teoremanya hanya berlaku untuk grup yang finite. Tetapi teorema yang pertama dan kedua itu digunakan untuk teorema yang finite ataupun infinite. Nah, di sini pada video ini saya akan membuktikan subgroup dengan menggunakan teorema pertama, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa CA itu adalah subgroup daripada G, maka nanti saya akan menunjukkan bahwa sifat tertutupnya, kemudian setiap elemen punya inverse di sini, ya. Tetapi sebelum kita masuk tertutup dan setiap elemen punya inverse, hal yang Anda harus lakukan terlebih dahulu, Anda tunjukkan bahwa CA itu adalah subset daripada G, kemudian CA itu adalah merupakan himpunan kosong. Nah, karakter dari subset itu sebenarnya bisa kita perhatikan dari kondisi keanggotaan di sini, ya. Dari kondisi keanggotaan CA, kita perhatikan setiap anggota CA itu harus anggota G dulu, ya. Berarti secara karakter keanggotaan pastilah anggota CA itu adalah anggota B, sehingga masuk dalam definisi subset. Kita ingat, ya, kalau subset, kalau saya katakan A itu dikatakan subset daripada B, kan? Jika dan hanya jika untuk setiap A anggota di A, itu pasti anggota A-nya adalah A itu adalah anggota si B. Nah, ini kondisi seperti itu. Dari sini disalahkan bahwa setiap anggota CA dia harus anggota G dulu, tetapi anggota G yang punya kondisi GA sama dengan AG. Ya. Berarti berdasarkan karakter keanggotaan, berarti di sini berdasarkan karakter, ya. Karakter keanggotaan CA berarti CA di sini, ya, diperoleh apa? Diperoleh CA ini adalah subset daripada si G, ya, terbukti di sini. Langkah berikutnya akan saya tunjukkan bahwa CA itu adalah bukan himpunan tidak kosong. Ingat, ya, dalam dalam teori himpunan bahwa dikatakan bahwa himpunan kosong adalah subset dari setiap himpunan. Berarti kemungkinan CA-nya berupa himpunan kosong. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa CA itu bukan himpunan tidak kosong. Untuk membuktikan bahwa suatu himpunan tidak kosong dalam subgroup, kondisi yang Anda harus perhatikan adalah menggunakan kondisi identitas yang pasti ada termotif group, ya. Jadi di sini karena disyaratkan bahwa karena lihat di sini dari keanggotaan CA, di sini kan syaratkan G itu anggota G dulu, ya. Berarti di sini kalau G-nya saya jalankan, maka G juga akan berupa identitas. Berarti di sini karena G grup, nah, grup kan, maka di sini saya punya E itu elemen dari G. Berarti kondisi ini dipenuhi.
Ya, berarti ini adalah E elemen G. Dipenuhi. Berarti saya punya sekarang. Berarti dipenuhi pastilah A itu sama dengan AE. Ini pasti dipenuhi. Ya, ini pasti dipenuhi berdasarkan definisi identitas. Dengan kata lain, ya, yang mengakibatkan elemen identitas termuat di CA. Nah, yang mengakibatkan dengan kata lain berarti CA itu dia bukan himpunan kosong. Nah, berarti sudah terbukti berarti CA itu adalah subset dan tidak berupa himpunan kosong. Baru sekarang kita masuk ke kondisi teorema ini. Sifat tertutupnya, kemudian setiap elemen punya inverse. Berarti untuk membuktikan sifat tertutup saya ambil dua elemen. Ya. Diambil sembarang X, Y, XY elemen di CA. Nah, di sini teman-teman ya, pada saat Anda mengambil sebarang elemen dalam suatu himpunan, berarti teman-teman harus bisa menguraikan, harus bisa menjelaskan karakter keanggotaan dari CA. Nah, berarti di sini apa kondisinya? Kalau X Y anggota CA berarti dia komutatif dengan A. Berarti saya punya apa? XA itu sama dengan, berarti saya punya XA itu sama dengan AX, dan YA itu sama dengan AY. Kenapa? Ini adalah karakter keanggotaan dari CA. Jadi setiap anggota CA kan anggota G dulu, benar. Kemudian dia yang komutatif dengan si A. Berarti kondisi ini sudah. Ya. Nah, berarti sekarang akan kita coba apakah XY itu, berarti nanti bukti yang harus Anda tunjukkan untuk membuktikan bahwa dia subgroup berdasarkan teorema ini, berarti Anda langkah berikutnya di sini ya akan dibuktikan. Nanti akan dibuktikan ya, berdasarkan teorema apa? Teorema subgroup. Nah, berarti yang ini ya. Berarti sini apa? Untuk setiap XY anggota di CA, berarti harus berlaku apa? Harus berlaku XY itu anggota CA. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Anda punya apa? Berarti XY itu di sini berarti A sama dengan AX, Y. Ini kondisinya. Nih, berarti untuk setiap X anggota CA, kita apa sini? Ini adalah anggota CA. Yaitu, ya, dengan kata lain bolehlah sama ya. Dengan kata lain, saya punya berarti apa? AX pangkat 1 sama dengan X ini seperti ini. Berarti Anda harus menunjukkan kondisinya harus berlaku seperti ini. Berarti kita coba ya selanjutnya. Kita coba ya. Trial and error di sini. Berarti saya punya kondisinya, berarti kita coba XY. Kita operasikan ya dengan A. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif dari grup G ya. Berarti saya punya X, ini berarti jadi ya. Seperti itu. Berarti ini adalah sifat asosiatif. Kemudian kita perhatikan bahwa YA itu sama dengan AY. Berarti saya punya X, ini adalah AY. Ya. Kemudian juga Anda gunakan sifat asosiatif lagi. Ini berarti kan di sini. TXA, ini berarti Y. Ini adalah sifat asosiatif G. Berarti di sini saya punya, di sini berarti kondisi berikutnya. Dengan menggunakan sifat asosiatif yang ini, berarti jadi apa? Bukan asosiatif, kemudian sudah terbukti asosiatif ya. Dengan saya punya ini, berarti karena XA itu sama dengan AX, maka saya ganti menjadi AX di sini. AX. Ini. Kemudian sifat asosiatif lagi, berarti saya punya apa? Berarti AX,
Y. Nah, berarti kondisi sudah dipenuhi. Ya, berarti sini jadi apa? Jadi berarti jadi XY itu elemen dari CA. Kondisi 1 berarti sudah terbukti, ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti saya punya sekarang, ya. Berikutnya saya punya berarti apa? Kondisinya saya gunakan ini diketahui, atau saya gunakan karena aja ya, karena aja. Selanjutnya karena ini, karena saya punya ini, karena saya punya XA sama dengan AX, ini pola ini. Nah, di sini ya, saya akan kondisikan kalau saya punya di sini A inverse. Nah, ini berarti saya punya XA dikalikan A inverse seperti ini. Ini kondisinya seperti ini ya. Berarti ini akan sama juga seperti ini. Berarti A inverse, ini saya punya AX, ini juga adalah A inverse. Dan ngatakan bahwa persamaan ini saya operasikan dari sebelah kiri dan sebelah kanan dengan A inverse. Dengan menggunakan sifat asosiatif saya punya ini. Ya, berarti saya punya kan ini. Ini dapatkan AA di sini. A inverse. Ya. Ini berarti saya punya A inverse A, berarti saya punya apa? X A inverse. Sehingga ini tahu kan identitas, maka saya punya A inverse X identitas sama dengan identitas X A inverse. Karena dia identitas berarti saya punya apa? A inverse X sama dengan X A inverse. Dengan kata lain di sini, dengan kata lain bahwa saya katakan X inverse ini apa namanya, harusnya dioperasikan bukan dengan A inverse ya. Di sini kalau ini dapatnya adalah apa? Dapatnya A inverse ya. Padahal yang saya punya adalah X inverse. Berarti harusnya dioperasikan dengan X inverse. Mohon maaf. Ini berarti saya operasikannya dengan ini mungkin ya. Ini saya coba saya perbaiki ya. Operasinya bukan dengan A tapi dengan X inverse. Mohon maaf. Ya. Nanti dapat di ujungnya tadi H inverse. Salah ini. Mohon maaf, kita operasi dengan X inverse. Dari kiri dan kanan ya. Oke, kita perbaiki. Berikutnya saya punya ini. AX sama dengan XA ya. Kemudian persamaan itu kita operasikan dari sebelah kiri dan kanan dengan X inverse. Seperti ini. Itu akan dibuktikan ya. Nah, ini AX sama dengan XA ya. Oke. Berarti ini sama dengan XA. Dari sini ya asalnya. Nah, dari ini. Kita dari sini asalnya. Nah, kemudian persamaan ini saya operasikan ya. Jadi persamaan ini saya operasikan, saya kasih tahu ya. Persamaan AX sama dengan XA dioperasikan dari kiri dan kanan dengan ini, dengan X pangkat min 1 elemen dari G ya. Berarti saya punya apa sini? Berarti saya punya X pangkat min 1, berarti saya punya AX sama dengan XA. Ini berarti saya punya di sini adalah dari kiri dan kanan ya, dari kiri dan kanan. Ini kurang satu, mohon maaf. Dari kiri dan kanan. Nanti di sini dengan nanti kita gunakan sifat asosiatif ya. Berarti ini X pangkat min 1 sama dengan X pangkat min 1. Saya punya adalah XA. Ini berarti X pangkat min 1. Kemudian gunakan sifat asosiatif. Berarti saya punya X pangkat min 1A
dengan X inverse. Ini pun sama, berarti X pangkat min 1 X ini adalah AX pangkat min 1. Nah, berarti ini kan identitas. Berarti saya punya X pangkat min 1 A identitas sama dengan identitas AX pangkat min 1. Karena identitas, maka saya punya apa? X pangkat min 1A sama dengan AX pangkat min 1. Berarti kondisi sudah masuk di sini. Berarti terbukti ya. Nah, dengan kata lain di sini, dengan kata lain, saya punya apa? X pangkat min 1 itu elemen dari CA. Nah, berarti terbukti. Jadi, berdasarkan teorema subgroup yang ini, berarti terbukti bahwa CA itu adalah subgroup daripada si G. Sehingga bukti selesai. Ya. Ini sebenarnya bisa kita buktikan dengan teorema subgroup yang kedua. Ya. Tapi untuk di sini saya gunakan dengan teorema subgroup yang pertama. Oke, berikutnya bentuk subgroup yang berikutnya adalah normalizer. Ya, tadi centralizer, berarti sekarang normalizer. Di sini normalizer definisi untuk karakter keanggotanya mirip sama dengan yang di centralizer. Tetapi kalau di central tadi kan anggota untuk yang elemen G-nya fix diberikan, di sini tidak, G-nya berjalan ya. X-nya berjalan. Di bedanya di sini. Jadi diberikan H adalah di sini yang paling tepat bukan subset ya. Yang paling tepat sini adalah H-nya adalah subgroup dari G. Jadi ini saya ganti ya kondisinya. Ini adalah diberikan H itu adalah subgroup daripada si G. Kalau subset nah bisa. Ini mungkin ini saya ganti kondisinya. Nah ini ya. Diberikan H adalah subgroup dari G. Himpunan NH yang kita definisikan seperti ini, ya, dimana syarat keanggotaan dari NH itu harus anggota G dulu, kemudian dia bentuknya adalah arus X pangkat min 1 sama dengan H. Nah, ini disebut normalizer, ya, dari H dalam G. Ini sebenarnya cikal bakal nanti akan muncul grup normal di sini ya, seperti ini. Idenya hampir sama nanti di bagian berikutnya. Nah, ini adalah definisi dari normalizer. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa normalizer ini adalah subgroup daripada G. Nah, untuk membuktikan dia adalah subgroup dari G, pada bagian ini akan saya tunjukkan dengan teorema subgroup yang kedua. Ya, akan saya tunjukkan dengan teorema subgroup yang kedua, berarti hanya dipenuhi satu kondisi saja. Ya, berarti di sini saya akan menunjukkan bahwa untuk menunjukkan bahwa NH itu adalah subgroup daripada G, akan saya tunjukkan nanti kalau saya mengambil dua elemen sembarang di NH, maka nanti kondisinya yang A dengan inverse-nya harus ada di NH. Ya. Sebelum saya menunjukkan untuk kondisi bahwa tertutupnya ada di situ, tetap langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa H itu adalah subset daripada G. Ini, seperti ini. Kemudian dia ditunjukkan dia bukan berupa himpunan kosong. Kalau menunjukkan dia adalah subset daripada G, tetap karakternya adalah dengan karakter keanggotaan dari himpunan itu. Kalau kita perhatikan karakter keanggotaan NH, di sini disyaratkan anggota NH itu syaratnya harus anggota G dulu. Ya. Tetapi dia punya sifat ini. Berarti dari kondisi karakter keanggotaan bahwa NH itu pasti subset daripada si G. Ya, berarti sini berdasarkan karakter keanggotaan NH di sini diperoleh NH itu adalah subset dari G. Nih. Langkah berikutnya akan kita tunjukkan dia bukan berupa himpunan kosong. Tip untuk membuktikan dia bukan himpunan kosong, tipnya adalah dengan menggunakan elemen identitas. Ya, di sini kan disyaratkan harus anggota G dulu. Berarti kan saya gunakan karakter dari G karena di sini berarti apa? Karena G-nya grup, ya. Karena G-nya grup, karena G grup di sini.
adalah grup, berarti apa di sini? Berarti dia memuat elemen identitas. Berarti syarat keanggotaannya dipenuhi. Dia harus anggota G dulu. Nah, apakah dia akan berlaku ini kalau dioperasikan dengan anggota H? Kalau kita operasikan dengan setiap anggota H, akibatnya untuk setiap anggota H pasti berlaku di sini. Ya, akibatnya ini kan berarti untuk setiap anggota H, berarti untuk setiap H anggota dari H besar seperti ini, ya. Kita coba ya, berlaku ini. Berlaku, saya coba ya, E di sini, H di E di sini. Nah, berarti kan saya punya ini EH. Kalau angka sebelah kiri ya, ini berarti kan sama dengan H, berarti berlaku. Berarti karakter keanggotaannya dia berlaku untuk setiap H. Berarti di sini dipenuhi, ya. Akibatnya apa di sini? Oleh karena itu saya punya apa? E itu anggota dari NH. Ya. Dengan kata lain, di sini apa? NH-nya dia bukan himpunan kosong, seperti itu. Nah, berarti langkah berikutnya kita akan mengambil sembarang dua elemen di NH, kemudian akan kita tunjukkan ini. Ya, misalkan di sini, ya. Diambil sebarang XY aja ya. Oke. XY elemen di sini. NH ya. Elemen di NH. Ya. Ini berarti apa di sini? Berarti berlaku nih kan? Kondisi, berarti berlaku kondisi ini. Berarti saya punya apa di sini? X H1 X itu sama dengan X dan Y H2 sama dengan ini Y di sini ya. Maaf, Y H2 sama dengan Y untuk suatu ini. Untuk suatu H1 dan H2 di H. Seperti itu. Ya. Di sini. Oke, akan dibuktikan berdasarkan teorem ini berdasarkan teorema subgroup akan dibuktikan ini. Ya. Akan dibuktikan ini, maksudnya ini ya. Untuk membuktikan NH ini adalah saldo daripada si G. Nah, berarti cukup dibuktikan. Ini kondisi. Berarti kan apa? XY inverse itu elemen dari siapa? Elemen dari NH. Nah, ini kan kondisinya. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba kondisi ini. Apakah benar terjadi seperti itu di sini? Ya. Kita akan coba dengan menggunakan teorema ini. Ya, kita coba di sini. Nah, kita coba di sini ya. Akan kita coba kondisi ini. Itu kan ini berarti apa artinya? Yaitu kalau berarti berdasarkan karakter keanggotaan NH, yaitu ini berarti. Berarti saya punya apa? XY inverse H, berarti kan di sini ya. Berarti H. Berarti di sini H besar kan? H besar di XY
inverse. Berarti inverse itu harus sama dengan si H. Oke. Ini berarti ya kondisinya berdasarkan karakter keanggotaan dari NH. Oke, kita coba ya selanjutnya. Kita coba ya di sini ya. Kita coba untuk ini. Selanjutnya saya coba dengan H di sini. Ya, jadi berlaku di sini saya ambil sembarang elemen di H. Selanjutnya di situ saya punya, berarti saya diambil sembarang H di sini ya. Untuk sembarang elemen di H. Kita coba selanjutnya untuk setiap H elemen di H. Saya punya ini untuk setiap elemen di H. Saya akan coba bahwa XY inverse seperti ini saya pasangkan di H. Nah, seperti itu. Jadi saya punya di sini adalah XY ini inverse diinverskan. Nah, ini jadi apa di sini? Nah, kita akan gunakan kondisi apa? Kita akan gunakan kondisi di sini. Kondisi subgroup ya. Ingat, kalau kita punya di grup, kita tahu teorema di grup kalau saya punya X inverse diinverskan, dia akan kembali ke sini. Dan kalau saya punya di sini adalah XY inverse, berarti akan kita punya apa? Y inverse X inverse. Ini adalah teorema di grup. Berarti ini saya gunakan ya di sini dengan menggunakan teorema di grup, berarti saya punya ini. Ini H, ini saya punya apa? Berarti ini diinverskan hilang, berarti tinggal Y. Ini berarti X pangkat min 1. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya gunakan ini kondisi asosiatif di sini. H seperti ini. Berarti ini adalah Y. Ya. Ini Y seperti ini. Atau mungkin dibiarkan ya. Ini bisa juga kita biarkan biar kondisinya bisa kita pakai di pembuktian biar kita tidak banyak merubah ya. Ini saya tetap pakai ini diinputkan aja. Untuk biar tidak tetap aja bisa masuk ya. Sebenarnya ini kan berarti kondisi yang saya punya ini inverse diinverskan. Seperti itu. Ya. Ini berarti saya punya ini adalah X pangkat min 1. Maksudnya kan kondisi ini bisa saya ganti menjadi gini. Yang di sini bisa saya nyatakan dalam bentuk ini sebenarnya. Ya, kondisinya sama di sini. Jadi template ini kan bisa saya nyatakan kalau dia segitiga. Ini H kan. Ini berarti dia berupa segitiga diinverskan. Ini polanya harus sama dengan H. Nah, itu maksudnya. Kan polanya masuk. Itu maksud saya seperti itu. Berarti ini si XY inverse H saya punya berarti ini di asosiatifkan, berarti saya punya adalah Y inverse. Nah, berarti masuk di pola ya. Berarti masuk di pola. Saya punya X inverse. Kalau kita perhatikan ini kan masuk di pola. Berarti ini akan sama dengan H. Ya, berarti yang ini masuk di pola yang tadi. Berarti ini masuk yang di sini. Ini polanya masuk ya. Ini kalau saya anggap segitiga kan, ini berarti segitiga inverse. Berarti ini berdasarkan karakter keanggotaan dari NH, maka ini akan jadi XH. X pangkat min 1. Dipenuhi seperti itu. Ya. Tapi mungkin di sini ini H, tapi ini mungkin tadi H-nya jadi tertentu ya. Tadi kalau ngambil setiap, berarti di sini kan H-nya tertentu di sini, H-nya tertentu. Tapi kalau berdasarkan ini berarti di sini H yang lain bisa jadi ini. Ya, berarti saya ambil H yang lain. Tadi ngambil setiap, teman-teman ya. Ini ngambil setiap ini maksudnya gini. Saya ambil mungkin lebih tepat bukan setiap tapi diambil sembarang ya. Pas diambil sembarang kan elemen jadi tertentu. Misalkan kalau kita dalam suatu perlombaan atau dalam satu arisan, kita kan punya misalkan dalam arisan itu di sini ada nama-nama ya, ada nama-nama banyak di sini. Kemudian kan kita akan mengeluarkan
tergantung kesepakatan ya, dalam satu bukaan itu ada berapa orang yang keluar namanya. Misalkan disepakati bahwa dalam satu bukaan arisan itu ada satu yang keluar atau satu yang pemenangnya. Berarti logikanya kan Anda mengocok, peneliti mengocok kan, mengeluarkan satu nama keluar. Iya kan? Pada saat keluar kan dia sembarang nama keluar di sini. Keluar ya, ini kan sembarang nama. Tetapi pada saat sembarang ini Anda buka namanya kan bukan sembarang lagi namanya, jadi tertentu. Pada saat Anda kosong tadi kan keluar sembarang nama di sini. Ya, namanya keluar sembarang. Tetapi pada saat yang sembarang itu Anda buka, kertas itu kan bukan sembarang lagi, tertentu orangnya berapa. Jadi ini yang paling tepat nih, selanjutnya diambil sembarang di sini. Ya, nah jadi tertentu nanti. Ya. Ini di sini ini selanjutnya diambil sembarang elemen H di sini. Ya. Ini jadi sembarang H di situ. Jadi ujungnya jadi tertentu. Ya, berarti selanjutnya diambil sembarang di sini. Nah, teman-teman ya. Sedemikian sehingga saya punya itu. Oke, itu ya. Nah, berarti di sini jadi tertentu. Ini kan kita nggak tahu apakah ini H atau bukan, ya. Nggak tahu kan di sini ada H, H adalah H besar, berarti H-nya kan berjalan. Ya belum tentu bisa sama, bisa beda ya. Jadi hasil di sini bisa sama, bisa beda. Hanya, tetapi kalau identitas pas dia. Kalau identitas dia pas sama ya. Tapi kalau bukan identitas, Y inverse-nya berarti dia belum tentu dia akan H sendiri, berarti H yang lain. Berarti untuk suatu di sini. Ya, untuk suatu H1 di sini untuk suatu H1 elemen di sini. Nah, ini bisa masuk. Oke. Kita lanjutkan ya di logika tadi. Sudah. Kemudian di sini berdasarkan apa? Berdasarkan karakter keanggotaan NH kan ini adalah anggota siapa? Ini kan sebagai H yang lain ya. Berarti berdasarkan karakter keanggotaan dari NH maka ini akan menjadi H yang lain. Nah, H2. Berarti untuk suatu apa? Untuk suatu H2 elemen di H. Nah, berarti benar ya. Berarti bentuknya dia akan menjadi H. Berarti terpenuhi di sini, ya. Jadi di sini jadi XY inverse elemen di NH. Nah, dengan kata lain berarti NH itu adalah subgroup dari G. Berarti bukti selesai. Mungkin di sini yang agak memahaminya yang harus perlu ya hati-hati. Pernyataan bahwa H ini bentuk ini ya, ini mungkin harus saya jelaskan. Bentuk ini yang harus kita perhatikan itu bentuk ini ya, bentuk ini kan bisa menjadi camel atau menjadi ambigu ya. Jadi kalau saya punya X di sini mungkin harus penjelasan. Nah, H ini bukan berarti dari kondisi ini ya, bukan berarti mengakibatkan saya punya gini. Ya, H, ini suatu H di sini H, ini X inverse, ini bukan berarti H di sini. Bisa jadi berlaku ini kalau kondisi X-nya adalah identitas. Ini. Tetapi kalau H-nya bukan, kalau X-nya bukan identitas, tak bisa ini. Berarti menjadi H yang lain di sini. Seperti itu. Ya, bisa jadi nih H ini berbeda di sini, bisa beda, bisa sama, tapi yang lebih umum dia berbeda. Kondisi dijamin dia H sama dengan H1 pada saat X-nya sama dengan identitasnya ini berlaku. Ini yang harus dipahami kondisi di sini ya. H ini kan berjalan, ini kan H besar bukan H kecil, H besar dia. Berarti untuk setiap anggota H. Nah, berarti kondisi ini kan belum tentu dia H ini sama, berarti bisa jadi berbeda. Jadi paling aman ini H ini adalah suatu H yang lain, Ya, jadi tertutupnya di H ini seperti itu. Ya, jadi kondisi ini mungkin yang harus hati-hati teman-teman ya. Ini kalau Anda bilang ini adalah kalau sini H1 belum tentu sama ini.
Jadi paling aman kalau saya punya XH1, X inverse, ini bisa jadi H yang lain. Misalkan seperti itu. Itu mungkin yang harus dipahami dari kondisi pemahaman teorema yang di sini ya. Itu mungkin dulu penjelasan untuk yang bentuk subgroup yang lain, yaitu normalizer dan generalizer. Mohon maaf bisa banyak kekurangannya. Mohon masukannya. Untuk bahan diskusi kita, silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.